Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Abumu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit berbeda, yaitu kita akan membaca uh, satu lembar ilmu yang telah ditulis oleh para ulama. Ya, insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan tentang masalah akidah atau keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tema kita pada pagi hari ini insya Allah kita ambil dari kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang akan kita ambil adalah bagian yang kedua atau nasihat yang kedua yang beliau sampaikan di dalam kitab ini yang mencakup tiga perkara atau tiga permasalahan. Kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkannya. Wajib untuk mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkannya. Yang dimaksud dengan mempelajari itu bukan hanya sekedar kita mengetahui saja. Namun lebih daripada itu kita mengetahui, menghayatinya, dan meyakininya di dalam hati. Itulah makna dari ilmu. Karena ilmu itu yufidul yakin. Ilmu itu melahirkan keyakinan. Ya. Ketika sebuah ilmu hanya sebatas pengetahuan dan tidak menjadi satu keyakinan, maka itu tidak dikatakan sebagai ilmu. Maka pengertian di sini, kewajiban yang dikatakan oleh Syekh di sini atas setiap muslim dan muslimah mengetahui atau berilmu, ya, belajar, ta'allum. Maka maknanya adalah mempelajarinya, mengetahuinya, dan meyakininya. Nah, setelah diyakini tentu saja harus melahirkan amalan. Wal amalu bihinna. Nah, apa saja tiga perkara yang wajib di sini? Perkara yang wajib di sini tentu saja bukan hal yang diada-adakan, namun ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Hal pertama yang harus kita ketahui dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Menciptakan itu, Abu Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mengadakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu artinya menciptakan. Nah, maka penciptaan itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dilakukan oleh manusia itu bukan menciptakan, tapi mengubah satu bentuk atau satu hal yang sudah ada ke bentuk yang lain. Ya. Seperti misalkan ada seorang tukang kayu yang membuat meja, maka dia tidak menciptakan meja. Dia hanya mengambil kayu yang sudah tersedia dari pohon, kemudian diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, sementara penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah
Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Maka itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala sesuatu, kecuali orang-orang yang sombong, kecuali orang-orang yang zalim. Ya. Selebihnya fitrah manusia mengatakan bahwa dunia dan seisinya ini pasti ada penciptanya. Dan secara logika di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa yang namanya pencipta, yang namanya maha pencipta itu tidak mungkin ada dua. Tidak mungkin ada dua. Pasti hanya ada satu. Karena kalau ada dua, yang ada adalah nanti akan ribut dan berkelahi sesama pencipta. Pencipta satunya ingin buminya berbentuk bulat misalkan, pencipta satunya ingin buminya berbentuk datar. Maka siapa yang menang? Maka itulah yang terkuat. Mana mungkin kita katakan kalau Tuhan itu bisa kalah. Sehingga tidak mungkin ada dua Tuhan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya, katakanlah jika seandainya di dunia ini ada dua sesembahan, niscaya dunia dan seisinya ini akan rusak. Ya, akan rusak. Nah, Abu Umuin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ke sini. Annallaha khalaqana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ada dari sebelumnya tiada. Wa razaqana. Nah, selain Allah menciptakan, Allah juga memberikan rizki kepada kita. Artinya, kita ada di dunia ini, kemudian Allah siapkan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Kebutuhan akan harta, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan pasangan, kebutuhan akan anak, kebutuhan akan yang lain-lainnya. Itu semua adalah bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, wa razaqana. Ini juga menjadi satu keyakinan yang dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rizki. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rizki. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Allah menciptakan kita, Allah lah yang memberi kita rizki, kemudian walam yatrukna hamalan. Setelah kita ada di dunia dan Allah berikan rizki kepada kita, ternyata kita tidak disia-siakan. Tidak ditinggalkan begitu saja. Diciptakan, kemudian selesai. Ada di dunia ini, kemudian selesai. Tidak. Ya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Kemudian di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36 hingga 38 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja? Itu maksudnya diciptakan terus sudah, ya, dibiarkan begitu saja untuk eh, mencari kehidupan di dunia ini tanpa ada tujuan yang jelas. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja kata Allah. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan mereka memberikan sesuatu.
Wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidak pula agar mereka memberiku makan, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha pemberi rizki, Maha kuat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjadi penegas bahwa ternyata tujuan dari kita diciptakan di dunia ini adalah agar kita beribadah kepada Allah. Karena Allah itu Maha memberi rizki kepada kita. Maka Allah tidak butuh kepada harta kita. Allah tidak butuh kepada pemberian kita. Ketika kita berbuat baik, misalkan kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang akan sampai itu adalah niat baik kita. Ketika kita berkurban, menyembelih seekor sapi, menyembelih seekor kambing di hari Idul Adha misalkan, maka daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai adalah niat baik kita. Yang akan sampai adalah ketakwaan kita. Di saat kita mengikhlaskan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena Allah sudah nyatakan innallaha huwar razzaq. Karena Allah itu yang Maha pemberi rizki. Sehingga Allah tidak mengharapkan harta dari kita. Justru kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu. Maka harta itu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Nah, Abu Mu'in dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini kemudian bal arsala ilaina rasula. Allah tidak menciptakan kita begitu saja, tidak kita ditinggalkan di muka bumi ini tanpa tujuan. Tapi tadi tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah utus kepada kita seorang rasul. Bal arsala ilaina rasula. Allah utus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nah, rasul di sini tentu saja bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia, termasuk kita di dalamnya, wajib untuk mengikutinya. Maka di sini ditegaskan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa waman asahu, barang siapa yang melawannya, barang siapa yang bermaksiat kepadanya, barang siapa yang mengingkari perintah-perintahnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan barang siapa yang taat kepadanya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Nah, di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menegaskan, beliau bersabda, "Kullukum yadkhulul jannah." Semua dari kalian itu akan masuk surga. Semua dari kalian akan masuk surga, yaitu semua umatnya Nabi Muhammad SAW, umat manusia. Ya, semua umat manusia dari zaman Nabi SAW sampai akhir hari kiamat, kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah. Semua kalian itu sebenarnya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang menolak itu? Apakah ada orang yang menolak untuk masuk surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang melawanku, yang mengingkariku, maka dia telah menolak untuk masuk surga. Ya. Man asani faqad aba. Nah, maka di sini menjadi satu dalil penegasan
bahwasanya mentaati Rasul, mengikuti perintahnya adalah sebuah kewajiban dan itu menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan berlaku pula sebaliknya. Orang yang tidak mau taat kepada Rasul dan mengingkarinya, melawannya, maka dia sejatinya sedang menolak surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilu, dalil dari ini semua, dalil bahwasanya tadi kita itu diciptakan untuk keperluan ibadah dan keperluan taat kepada Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan. Syahidan alaikum. Akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun juga seorang utusan. Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula. Namun sayangnya Fir'aun menolak. Fir'aun bermaksiat. Fir'aun kemudian mengingkari Rasul itu, utusan itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksa yang sangat pedih. Nah, ini menjadi dalil penegasan. Bahwasanya orang yang mengikuti Rasul, orang yang taat kepada Rasul akan mendapatkan kebahagiaan. Akan mendapatkan keselamatan. Namun sebaliknya. Orang yang ingkar kepada Rasul, orang yang bermaksiat kepada Rasul, maka itu seperti Fir'aun yang menolak Nabi Musa alaihi salam, tidak mau beriman kepadanya, menolak ajakannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang terjadi dengan Fir'aun itu? Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya. Kebinasaan Fir'aun ini ada tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dan binasakan mereka semua, Firaun dan seluruh pengikutnya itu dalam satu waktu. Jadi secara tiba-tiba. Mereka saat ini lagi gembira, lagi apa istilahnya ya, lagi jaya-jayanya ya, di puncak kejayaannya Firaun pada saat itu ya. Maka kesombongannya pun memuncak dan Firaun mengaku-ngaku sebagai Tuhan, mengajak warganya, mengajak masyarakatnya, mengajak rakyatnya untuk menyembahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian binasakan Firaun dan seluruh pengikutnya itu dalam satu waktu. Fi lahdatin wahidah. Dalam satu waktu yang sangat singkat, tiba-tiba tenggelam, semuanya meninggal, semuanya habis, semuanya binasa. Itu hukuman yang pertama. Itulah yang dimaksud dengan akhdhaw wabila. Allah Subhanahu wa taala cabut, Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan kebinasaan yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, Fir'aun dan seluruh pengikutnya tadi itu akan mendapatkan siksa di alam kubur sambil penantian datangnya hari kiamat. Maka kita bayangkan itu. Kejadiannya sudah dari tahun berapa itu Fir'aun itu? Dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan sebelum ada pengkalenderan Hijriyah atau bahkan Masehi. Ya. Kalau kita sekarang di tahun 2023, itu sudah lebih lama daripada itu. Artinya sudah ribuan tahun saat ini hingga hari ini Fir'aun disiksa di alam kubur, di alam barzakh sambil menanti datangnya hari kiamat. Dan ketika nanti datang hari kiamat, maka Fir'aun akan dimasukkan ke dalam api neraka yang siksanya sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, bentuk siksaan yang Fir'aun terima karena penolakannya kepada Rasul. Nah, Abu Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama. Maka pesan yang pertama ini menggambarkan makna dua kalimat syahadat yang sering kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, konsekuensi dari syahadat ini adalah kita mentaati
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kewajiban kita beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya ya mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini, ya, kewajiban yang kedua. Tadi kita katakan di awal ada tiga perkara yang wajib untuk dipelajari, diyakini, dan diamalkan. Nah, perkara yang pertama tadi adalah tentang dua kalimat syahadat tadi ya. Taat beribadah kepada Allah dan mentaati perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika seseorang berbuat kesyirikan kepadanya di dalam beribadah. Berbuat kesyirikan dalam ibadah. Kesyirikan itu adalah kita menyembah Allah tapi di saat bersamaan kita juga menyembah selain Allah. Itu adalah syirik. Ya. Karena syirik itu artinya adalah sekutu. Ya. Kita menjadikan Allah tidak satu-satunya yang disembah, tapi ada temannya lain yang disembah juga. Ini kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Sehingga hanya Allah yang boleh untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Selain itu tidak boleh. Maka dikatakan di sini Allah tidak ridho. Allah tidak ridho jika kita beribadah kepadanya, tapi di saat yang sama kita juga beribadah kepada selain Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nah, termasuk pula malaikat-malaikat dan nabi yang diutus. Artinya apa? Kita tidak boleh berbuat kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu kita tujukan kepada para malaikat dan nabi itu tidak boleh. Ya. Artinya kita menyembah Allah, tapi di saat yang bersamaan kita menyembah malaikat. Kita menyembah nabi. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Padahal di sini malaikat dan nabi itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak boleh kita sembah. Karena kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang kita sembah makhluk-makhluk yang lebih lemah daripada malaikat dan para nabi itu. Yang keutamaannya jauh lebih rendah daripada malaikat dan para nabi itu. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya, menyembah malaikat saja tidak boleh, menyembah nabi saja tidak boleh, apalagi menyembah selain itu. Nah, ibadah itu adalah perkara yang sangat luas. Abu Muin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah perkara yang sangat luas. Ya. Ibadah itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang batin, ya, yang lahir maupun yang batin. Ya. Jadi segala hal yang kita lakukan, jika itu dicintai dan diridhoi Allah, maka itu dikatakan sebagai ibadah. Artinya, kata kunci dari ibadah itu ada pada cinta dan ridho. Cinta dan ridho. Nah, ketika sebuah ibadah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Ya, ketika sebuah ibadah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Contohnya masalah doa. Doa itu adalah ibadah. Maka kita berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh berharap doanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa hanya kepada Allah yang mengabulkan doa dan permintaan. Maka dikatakan ad-du'a'u
huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, salat itu termasuk bagian dari ibadah. Puasa bagian dari ibadah. Zakat bagian dari ibadah dan seterusnya. Banyak sekali amalan ibadah. Itu semua hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Wad dalil, dalil akan penegasan hal ini. Qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian menyembah bersama dengan Allah sesembahan yang lainnya. Ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian menyembah bersamaan dengan Allah suatu apapun. Ya. Abu Muin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi penegas bahwasanya seluruh peribadatan yang kita lakukan hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat di dalam hati kita itu berpengaruh. Ketika kita melakukan sesuatu, maka niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada amalan-amalan yang sifatnya itu boleh-boleh saja atau bahkan sifatnya itu tabi'iyah, kebiasaan manusia biasa pada umumnya. Tapi di saat kita niatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat mahabbah cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai sebagai ibadah. Kita makan misalkan, kita makan, kita minum, itu perkara yang tabi'i, perkara yang natural, perkara yang ya semua orang pasti melakukan itu karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, makan dan minum. Ya, tanpa disuruh pun manusia akan melakukannya. Tapi di saat kita makan dan minum dengan niat untuk mencari ridho Allah, maka makan dan minum kita jadi ibadah. Contohnya gimana? Saat kita makan dan minum, kita mau makan, kita baca doa. Ya, kita membaca doa Bismillah dengan menyebut nama Allah aku makan. Maka ini kita mengikut sertakan keyakinan kita kepada Allah saat kita makan. Selesai kita makan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini. Wa razaqanihi. Dan memberiku rizki ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang aku tidak mampu untuk mendatangkan sendiri rizki ini dan makanan ini. Nah, ucapan kita itu adalah menjadi doa. Dan itu menjadi ibadah. Maka makan kita itu saat kita syukuri, itu menjadi ibadah. Makan kita saja itu menjadi ibadah. Padahal kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Belum lagi jika ditambah misalkan. Saat kita makan, kita niatkan makannya kita itu adalah untuk memperkuat fisik kita, tubuh kita, supaya bisa beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Melaksanakan sholat. Ya, kita makan supaya bisa kuat sholat. Kita makan supaya kuat untuk pergi umroh, pergi berhaji misalkan. Kita makan supaya kuat untuk belajar, thalabul ilm, dan seterusnya. Maka makannya kita itu juga menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah karena wasilah untuk menuju perkara-perkara yang wajib itu akan menjadi perkara yang wajib juga. Wasilah untuk menuju perkara yang diridhoi, maka itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Abu Muin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang terakhir, pesan yang ketiga yang Syekh katakan di sini menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ats-tsalitsatu anna man ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Barang siapa yang telah mentaati Rasul, artinya dia meyakini tadi dua kalimat syahadat itu, ya, dia beribadah kepada Allah dan dia beribadahnya ini sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wawahadallah dan dia senantiasa mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan.
Nah, tidak berbuat kesyirikan. Maka saat kita sudah melakukan dua hal tadi, ya, taat kepada Rasul, menjauhi kesyirikan, maka yang berikutnya, la yajuzulahu, tidak boleh baginya. Muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh baginya memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, memberikan penghormatan berlebih kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun orang itu adalah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan diri kita. Jadi kita tidak boleh memberikan wala kita, tidak boleh memberikan loyalitas kita kepadanya. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi musuh Allah, karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Ya. Nah, ini perkara yang menjadi satu kesatuan dengan akidah, dengan tauhid, ya. Menjadi satu kesatuan dengan tauhid. Masalah wala wal bara. Masalah kita memberikan loyalitas dan kita berlepas diri dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari akidah. Itu bagian dari tauhid yang tidak bisa lepas. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dirinya, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, tapi kesehariannya dia mencintai, dia membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini adalah hal yang saling bertentangan. Ya. Antara ucapannya dengan perbuatannya bertentangan. Maka tidak mungkin itu terjadi pada diri seorang muslim, pada diri seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas sikapnya bahwa saat dia menyatakan bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka di saat itu dia akan memilih siapa yang harus kemudian dicintai olehnya. Siapa yang kemudian harus dia taati. Siapa yang kemudian harus dia dekati. Dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, dia akan membuat satu batasan benteng yang nyata. Bahwa ini adalah batasannya. Keyakinan akidah tidak bisa dicampur. Masalah akidah, masalah keyakinan tidak bisa dicampur adukkan dengan masalah-masalah duniawi. Nah, Abu Muin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau membagi pertemanan seseorang dengan manusia, dengan orang lain, itu menjadi beberapa jenis. Ya, menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kata beliau pertemanan yang sifatnya itu seperti gizi, ya, seperti gizi, ya, kal ghidha, seperti gizi. Jadi kebutuhan kita makan setiap hari kan, dan makanannya kan harus sehat tuh. Ya, makanannya makanan yang sehat yang kita butuhkan, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seterusnya seterusnya. Nah, pertemanan yang seperti gizi ini adalah berteman dengan orang-orang soleh, ya, dengan orang-orang soleh. Itu kebutuhan kita itu. Itu kebutuhan kita berteman dengan orang-orang soleh. Yang apabila kita malas ada yang mengingatkan. Yang apabila kita berbuat kesalahan ada yang menegur. Ya. Yang kita bisa saling mengajak kepada kebaikan. Bisa saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Itu kebutuhan. Dan itu harus kita punya teman-teman yang seperti itu. Dan itu harus terus didekati. Dan itu dijaga. Nah, itu jenis pertemanan yang pertama. Jenis pertemanan yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, itu pertemanan yang seperti kedawa, seperti obat. Pertemanan yang seperti obat. Nah, obat itu tidak kita butuhkan setiap hari. Masa iya kita lagi sehat kemudian minum obat, ya kan? Kita hanya butuh obat di saat kita sakit saja. Saat kita sakit, kita datang, ambil obat, kita minum. Sesekali saja obat itu dibutuhkan. Setelah kita tidak butuh, maka obatnya ditaruh. Obatnya diletakkan. Kita tidak minum lagi itu obat. Kita tidak dekati lagi itu obat. Nah,
Jenis pertemanan yang kedua yang seperti obat ini adalah berteman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun kita memiliki kebutuhan dalam urusan duniawi saja. Jadi di saat urusan duniawi kita sudah terpenuhi, selesai, maka selesai. Pertemanannya hanya sebatas itu, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Kita berteman ada urusan, misalkan urusan bisnis, urusan pekerjaan, dan seterusnya. Hal-hal duniawi yang memang kita butuh. Ya, itu seperti obat pertemanannya. Jadi kita butuhkan sekedarnya. Kalau overdosis, nah ini. Kalau overdosis, maka yang mendapat celakanya siapa? Ya diri kita. Seperti kita overdosis minum obat. Overdosis berteman dengan orang-orang yang kebutuhannya hanya duniawi semata. Maka yang akan celaka adalah diri kita. Kita akan hanyut kepada penyakit hubbud dunia. Cinta kepada dunia secara berlebihan. Itu jenis pertemanan yang kedua. Kemudian jenis pertemanan yang ketiga, kata Ibnul Qayyim itu adalah seperti racun. Ya, seperti kita mengkonsumsi racun. Ya, mematikan. Itu apa? Berteman dengan atau berteman tanpa kita memilah dan memilih. Semua kita akrabin semua. Ya, dalam posisi yang sama semua. Kemudian kita mengambil manfaatnya sama semua misalkan. Akhirnya yang didapat tidak hanya manfaat, tapi juga madarat. Di saat yang kita temani lebih banyak orang-orang ahli maksiat, kita terima ajakan-ajakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Di saat azan justru kita menjauh dari masjid, malah menuju tempat-tempat yang dimaksiat, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka itu adalah pertemanan yang membawa kepada bencana. Pertemanan yang membawa kepada celaka. Ya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Tidak boleh kita berlebihan sampai ke sana. Itulah yang dimaksud oleh Syekh di sini. La yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu adalah orang paling dekat dengan kita. Saudara kita, orang tua kita misalkan. Atau eh, apa namanya? eh, Teman yang kita sudah lama kenal dan seterusnya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Dalilnya sangat jelas di dalam surat Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Tidak akan kamu pernah dapati ada kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak akan pernah ada, kata Allah. Ini penafian. Artinya penafian ini menjadi larangan bagi kita kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan kamu dapati kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Dia cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu terjadi. Walau kanu aba'ahum. Walaupun ayah mereka sendiri. Orang tua mereka sendiri. Au abna'ahum atau anak mereka sendiri. Au ikhwanahum atau saudara mereka sendiri. Au ashiratahum atau keluarga mereka sendiri. Jadi kalau ada keluarganya yang ternyata tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan memberikan kecintaannya kepadanya. Kenapa? Karena rasa cintanya dia kepada Allah mengalahkan itu semua. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu telah Allah tetapkan di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah berikan pembelaan, kekuatan, ketegaran di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam dadanya, bahwa dia akan tetap teguh beriman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap menanggung konsekuensi apapun itu. Wa yadkhiluhum jannat. Mereka inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Kekal selama-lamanya mereka di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah. Dan Allah pun ridho kepada mereka.
Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka inilah hizbullah. Mereka inilah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan sesungguhnya kelompoknya Allah itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Abu Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim, diyakini dan diamalkan. Kita beri ringkasannya. Yang pertama adalah tentang apa namanya? Mentaati Rasul, beribadah kepada Allah, tata caranya mengikuti perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita beribadah, maka hanya boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga menjadi satu manfaat untuk kita semua dan tidak hanya sekedar satu wawasan atau wacana keilmuan, namun bisa melahirkan amal soleh yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak dan menjadi salah satu sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.